teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan Bapak Ibu Guru yang sedang memeriksa LKPD. Yuk ikut! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga hari ini kita diberi kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, bagaimana kabarnya semua? Semoga baik-baik semua kabarnya untuk beraktivitas hari ini, terhindar dari penyakit, apalagi hari ini kita masih dilanda pandemi. Tapi tentunya pandemi ini tidak menghalangi kita untuk beraktivitas, apalagi beribadah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, angka baiknya kita berdoa semoga di hari ini pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa terbaik untuk hari ini, baik dalam melaksanakan pembelajaran ataupun beraktivitas nantinya. Oke, doa dimulai. Oke, selesai. Nah, jadi silakan anak-anak sekalian persiapkan alat tulisnya tentunya dengan buku paketnya, buku PPKN, tentunya kelas 9 yang kalian punya. Adapun mungkin yang tidak memiliki buku paket khususnya, mungkin masih menyimpan, jadi mungkin masih menyimpan file yang saya bagikan semester lalu di Google Classroom. Jadi itu juga bisa menjadi referensi. Tapi untuk referensi utamanya adalah buku paket yang kalian pakai dari sekolah. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita lanjut untuk pertemuan kedua, tentunya di bab 5. Nah, yaitu harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin belum dibagikan link absennya, tapi pada dasarnya saya sudah mengabsen tentunya yang sudah hadir di live chat ini, live streaming ini. Tentunya saya lihat di chatnya ada Andi Nur Faisa, Aisyah, Amira, Noval, Mufidah, Andi Muhammad Akbar, siapa ini, Asifa, Wendy, Salwa, ada Fausan, ada Pratiwi, Muhammad Anam, Anissa Kurotain, Andina, Safana, Ilvia, Ibnu Hasim, Syakira, Muhammad Riyadi. Nah, untuk sementara itu yang hadir di
tentunya live streaming ini untuk pembelajaran kita. Oh ya, dan tentunya juga yang lebih utama adalah kalian mengisi link nanti yang dibagikan. Jadi jangan lupa kalian untuk mengisi itu baik di pembelajaran saya ataupun di pembelajaran lainnya. Nah, kita lanjut untuk materinya. Jadi di bab 5 ini kita belajar tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Adapun untuk kompetensi dasarnya, tetap yang sama minggu lalu pengetahuan, yaitu adalah 3.5 menganalisis prinsip harmoni dan dalam keberagaman suku, agama, ras, antar golongan, sara, sosial budaya, ekonomi dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian keterampilan 4.5 menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Adapun untuk tujuan pembelajaran ada 3. Jadi peserta didik dapat menjelaskan makna harmoni dalam keberagaman dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, ini tujuan ini sudah kita laksanakan. Yang pertama, kemudian yang kedua, peserta didik dapat menguraikan permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, untuk tujuan yang kedua dan ketiga untuk hari ini yang akan kita laksanakan. Adapun yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, itu keseluruhan tujuan pembelajaran kita. Minggu lalu kita sudah melaksanakan tujuan pertama dan hari ini itu kita laksanakan untuk tujuan kedua dan tentunya sedikit kita menyentil untuk tujuan ketiga. Nah, saya tidak tahu apakah kalian kenal ini. Jadi salah satu mantan ketua Muhammadiyah dan tentunya beliau merupakan pemikir kontemporer Muhammadiyah saat ini, yaitu adalah Buya Syafi'i Ma'rif. Beliau mengatakan bahwa kemerdekaan manusia yang sejati adalah kemerdekaan yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada sesama tanpa diskriminasi rasial, agama, dan latar belakang sejarah. Nah, jadi beliau mengatakan ya inti dari kemerdekaan itu ya adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada sesama tanpa memandang rasnya, agamanya, dan latar belakang sejarahnya. Jadi intinya di sini adalah bahwa kemerdekaan itu ya ujung-ujungnya adalah toleransi dan kita bisa menerima hal-hal itu atau kita berbuat kepada sesama tanpa memandang agamanya, rasnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini untuk tujuan pembelajaran kita. Sekira saya sudah sampaikan tadi bahwa peserta didik dapat menguraikan permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik bertanggung jawab. 3. Peserta didik dapat menguraikan upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, adapun untuk materinya, tentunya minggu lalu juga saya sudah sampaikan. Untuk bagian A, tentunya itu ada tentang makna harmoni keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari keberagaman dan kesetaraan, keberagaman dalam gender, keberagaman dalam ekonomi, keberagaman dalam sosial budaya. Adapun untuk bagian B, itu adalah permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi inilah nanti hari ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah secara sosiologis. Jadi permasalahan secara sosial, kemudian konflik bernuansa sara, kemudian primordialisme, kemudian etnosentrisme. Nah, untuk bagian C
Ini juga yang akan nanti kita bahas di bagian C. Itu adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah dalam masyarakat. Yang pertama, penyebab konflik dalam masyarakat. Kedua adalah akibat yang ditimbulkan terjadinya konflik. Nah, untuk bagian D, insya Allah ini akan kita bahas minggu depan. Itulah upaya menyelesaikan masalah keberagaman dalam masyarakat. Tentunya terdiri dari upaya dengan pendekatan kearifan lokal atau nasional, upaya dengan mengembangkan toleransi, dan pemeran pemerintah dan masyarakat dalam masalah keberagaman. Nah, kita masuk di pembahasan pertama kita. Ini adalah permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Tadi sudah sampaikan untuk poin pertama secara sosiologis atau masalah yang timbul dari keadaan sosial. Kalian bisa lihat di sini di gambarnya bahwa ada berbagai macam kondisi dan ada pun juga kata-kata di situ bahwa jumlah orang miskin bertambah 4 juta akibat inflasi komoditas. Nah, hal itu menunjukkan bahwa dari keadaan masyarakat kita di situ ada pengamen, ada pengemis, kemudian rumahnya bermasalah. Nah, kemudian apalagi di situ gambar, pokoknya yang kita lihat untuk gambar ini bahwa ya ini adalah gambaran masyarakat kita yang ketika kesejahteraannya itu rendah, baik itu dari segi ekonominya, baik itu dari di sisi politik dan sebagainya. Nah, kalian bisa baca di sini bahwa masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Beberapa hal yang dapat menjadi sumber permasalahan sosial yaitu proses sosial dan bencana alam. Jadi ada dua, itu proses sosial dan bencana alam. Proses sosialnya di sini apakah itu dalam kondisi ekonomi, apakah dalam kondisi politik dan sebagainya. Kemudian bencana alam misalnya gempa, banjir, longsor dan sebagainya. Kemudian masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Maksudnya, selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata, maka masalah sosial akan tetap selalu ada di dalam kehidupan. Nah, di sini kita kembali bahwa masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Nah, yang seharusnya, jadi peraturan yang dibuat saat ini ya seharusnya adalah bagaimana itu masyarakat sejahtera. Akan tetapi kondisi bisa dilihat sekarang ya, kemiskinan ada di mana-mana, pengemis ada, kemudian lapangan kerja kurang, apalagi yang sekarang ini adalah yang menyangkut sisi ekonomi, misalnya UMKM, yang pedagang kecil atau pedagang kaki lima, yang dimana ya waktu kerjanya itu dibatasi. Nah, hal yang demikian tentunya membuat pendapatan itu ya berkurang, apalagi mungkin saja tidak sebanding modal yang dia keluarkan dengan keuntungan yang dia dapat. Nah, hal yang demikian tentunya itu membuat masalah sosial, apalagi kondisi saat ini itu adalah kondisi pandemi. Nah, selanjutnya yaitu adalah konflik bernuansa SARA.
Nah, konflik bernuansa SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan tentunya di bab sebelumnya, di bab sebelumnya, di bab 4 kita sudah bahas itu konflik bernuansa SARA, suku, agama, ras, antar golongan tentunya ini sangat sensitif. Karena kenapa? Ya, kalian bisa lihat di gambarnya bahwa kekerasan SARA tentunya ya mengancam Bhinneka Tunggal Ika. Karena kenapa? Hal yang demikian itu sangat ditentang sebenarnya, bahwa karena pada dasarnya ini ya kita berbeda. Jadi pada dasarnya ini kita berbeda. Nah, warna saja berbeda, apalagi kita sebagai manusia tentunya pasti berbeda. Karena ya pertama kita lain kepala, isi kepala berbeda, kehidupan sosial berbeda, kemudian keluarga juga berbeda, ya pasti keinginan-keinginan juga akan berbeda. Nah, hal yang demikian tentunya pada dasarnya memang kita di situ berbeda, tapi apa yang menjadi kata kunci untuk bisa untuk tidak atau untuk perbedaan ini dijadikan satu, ya itu adalah kembali ke semboyan kita, itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi kalau kita tidak kembali dengan itu, ya maka akan terjadi perpecahan atau konflik. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa yang pertama konflik antar suku, yaitu pertentangan antar suku karena perbedaan adat istiadat, norma sosial, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya konflik antar agama, yaitu adalah pertentangan antar agama karena perbedaan keyakinan, ketersinggungan hingga sampai urusan pembangunan rumah ibadah. Nah, selanjutnya konflik antar ras, misalnya contohnya saja pertentangan karena adanya sikap rasial yang memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan rasnya. Mungkin saya sudah berikan contoh bahwa saudara kita yang ada di Indonesia Timur sana memiliki kulit yang agak gelap daripada kita waktu di Indonesia Tengah tentunya, apalagi di Indonesia bagian barat. Nah, hal yang demikian tentunya itu saya bisa menyimpulkan demikian ketika misalnya kita perbandingkan dengan hal-hal yang selain dari manusia, misalnya saja dalam tanda kutip, yaitu adalah membandingkan dengan binatang misalnya. Nah, hal yang demikian tentunya itu bisa menimbulkan konflik, apalagi ras ini, nah itu sangat sensitif. Nah, kemudian konflik antar golongan, yaitu konflik karena perbedaan kepentingan, perbedaan pilihan, dan perbedaan pendapat pada sebuah kelompok politik, kelompok pekerja, kelompok daerah, dan lain sebagainya. Mungkin kalian bisa lihat ketika misalnya pemilihan umum atau pemilu itu dilaksanakan, tentu perbedaan-perbedaan itu sangat mencolok. Apalagi yang satu mendukung calon A, yang satu mendukung calon B. Nah, bukan hanya bisa saja bukan hanya pertemanan. Jadi bukan saja hanya pertemanan itu akan hancur, bisa juga hubungan keluarga juga bisa hancur dengan perbedaan pilihan tersebut. Nah, disinilah sangat penting yang namanya ya itu tadi toleransi. Nah, jadi mungkin ini bisa dikatakan lebih banyak contoh untuk bernuansa SARA. Kemudian selanjutnya yaitu adalah primordialisme. Nah, primordialisme itu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Primordialisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kelompoknya lebih tinggi dan lebih hebat dari kelompok lain.
latar belakang terjadinya primordialisme ini ya diantaranya satu adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial. Jadi adanya suatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial. Kemudian adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial dari ancaman luar. Kemudian C. Adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan seperti nilai keagamaan dan pandangan hidup. Kemudian contohnya itu adalah memberikan prioritas atau perilaku istimewa kepada orang-orang yang berasal dari daerah, suku, bangsa, atau ras tertentu. Atau ya mungkin saja juga bisa kelompoknya. Mungkin pernah kalian alami, mungkin saja kalian pernah alami ketika misalnya ya yang paling dekat lah, mungkin di kelas kalian memiliki teman masing-masing yang lebih dekat. Nah, ketika misalnya kalian membentuk suatu kelompok di teman-teman kalian yang paling dekat, itulah bisa dikatakan kemudian kalian membuat pahaman sendiri atau kalian membuat tujuan di dalam kelompok kalian itu, yang dimana tujuan tersebut kalian membandingkan dengan kelompok yang lain, bahwa ya karena kelompok kalian mungkin saja kalau misalnya ini yang perempuan ya dia membantu kelompok semuanya cantik di situ. Kemudian yang laki-laki membuat kelompok ya semuanya ganteng di situ. Atau bisa diistilahkan lah yang sekarang yang tren itu adalah ya bahwa dengan hal yang demikian tentunya itu membuat bahwa diri kalian itu menjadi lebih tinggi derajatnya daripada kelompok yang lain, karena mungkin saja kelompok yang lain dalam tanda kutip itu lebih kalian lebih merasa lebih cantik, kalian merasa lebih gagah daripada kelompok yang lain. Tentunya hal yang demikian itu merupakan mungkin salah satu yang lebih dekat contoh primordialisme di lingkungan kalian. Nah, tapi kalau misalnya untuk lebih luasnya ya itu adalah bagaimana kalian misalnya suku, misalnya Bugis, Makassar, kemudian Toraja dengan Mandar ya, itu kalian lebih bedakan. Ataupun rasnya misalnya yang kulit hitam bersamaan semua dengan kulit hitam, putih dengan putih, kuning lansat dengan kuning lansat, tentunya hal yang demikian ya merupakan hal-hal juga contoh dari primordialisme tersebut. Ketika misalnya kalian menganggap bahwa kelompok kalian lebih tinggi daripada kelompok yang lain. Nah, selanjutnya permasalahan keberagaman masyarakat yang keempat itu adalah etnosentrisme. Nah, primordialisme dengan etnosentrisme ini sebenarnya bisa dikatakan satu bagian, yang dimana etnosentrisme adalah perasaan kelompok di mana kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan norma kelompoknya sendiri. Sikap ini tidak hanya dalam kelompok suku, tapi ada di kelompok pelajar, partai politik, dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya kembali ke contoh tadi yang tentang kalian membuat kelompok mungkin di dalam kelasnya. Selain daripada kelompok misalnya cantik dan gagah, mungkin juga ini adalah contoh bahwa ya dia membentuk kelompok semuanya pintar di situ. Jadi yang lainnya itu dianggap ya tidak pintar, kan begitu. Nah, hal yang demikian ketika misalnya kelompok pintar ini membuat sebuah aturan di dalam kelompoknya dan membuatnya itu sebagai aturan yang dimana
kelompok lain itu ya harus mengikuti. Ketika misalnya tidak mengikuti itu, maka menganggap bahwa ya kelompoknya yang paling benar, bahwa kelompoknya ya memang harus diikuti. Nah, hal yang demikian tentunya ya itu bisa menimbulkan konflik. Karena masing-masing kelompok yang mempunyai norma masing-masing. Jadi seharusnya kita harus menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi misalnya kita membuat kelompok, kita membuat aturan sendiri, ya tentunya kita melakukan itu di lingkungan kita sendiri atau di kelompok kita sendiri. Beda kalau misalnya kita ingin bergabung di kelompok yang lain, ya kita harus mengikuti aturan dari kelompok yang lain itu. Jangan aturan dari kelompok kita sendiri itu dibawa ke kelompok orang lain. Nah, itu yang menjadi masalah nantinya. Nah, misalnya kalau untuk partai politik, ya partai politik yang satu dengan partai politik yang lain. Misalnya partai politik yang lebih kepada keagamaan, kemudian masuk di partai politik yang lebih nasionalisme, nah itu pasti akan berbeda. Karena kenapa ya? Satu lebih banyak berbicara tentang kebangsaan, satu lebih banyak berbicara tentang bagaimana aturan-aturan agama itu ya untuk mencapai yang namanya ya suatu bangsa. Nah, hal yang demikian tentunya pasti akan sangat berbeda. Nah, tentunya dalam hal yang demikian ya tentunya kita harus seperti yang saya katakan tadi, menempatkan itu sesuatu pada tempatnya. Nah, hal yang demikian tentunya yaitu menghindarkan kita dari yaitu adalah sikap etnosentrisme dan primordialisme. Nah, selanjutnya itu tadi untuk yang bagian B-nya. Nah, ini untuk yang bagian C, itu adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah dalam masyarakat. Nah, yang pertama penyebab konflik dalam masyarakat. Kalian bisa lihat di gambar di samping bahwa ketika misalnya kita berbeda warna, ketika misalnya kita berbeda pandangan, kemudian kita berbeda tujuan, tentunya hal yang demikian ya itu salah satu benih-benih konflik tentunya. Kalau misalnya perbedaan itu tidak dibungkus dengan kata toleransi itu. Nah, apa yang terjadi ya itu adalah konflik atau perpecahan. Yang kalian bisa lihat di sini ada yang warnanya merah, ada yang hijau. Nah, hal yang demikian ketika misalnya tidak saling memahami, tidak saling memberikan toleransi dan lain sebagainya, maka hal yang demikian ya akan menjadi benih-benih perpecahan. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa penyebab konflik dalam masyarakat yang A itu adalah menguatnya etnosentrisme dalam masyarakat. Sebelumnya kan kita sudah bahas itu etnosentrisme itu apa. Kemudian hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Nah, misalnya agama satu dan agama yang lain, ya itu lebih kepada atau ngotot dengan norma-norma agamanya atau aturan-aturan dalam agamanya. Yang lebih sensitif biasanya di sini adalah yang biasa saya contohkan adalah pembangunan rumah ibadah, yang dimana di suatu daerah ketika misalnya di situ mayoritas saya saja umat muslim, mayoritas umat muslim biasanya kalau ada agama lain yang ingin membangun rumah ibadah, itu biasanya ditentang. Begitupun sebaliknya, ketika misalnya di situ mayoritas agama lain, tapi ada misalnya agama muslim yang ingin membangun rumah ibadah, biasanya juga ditentang. Nah, tentunya itu merupakan benih-benih konflik tentunya. Nah, dan itu ya terjadi di Indonesia. Tentunya hal yang demikian terjadi di Indonesia. Tapi untuk saat ini, untuk keadaan sekarang ini itu sudah mulai berkurang
tentang konflik yang demikian. Karena hari ini ya karena adanya globalisasi, informasi di mana bisa terlihat dan sebagainya, maka hal yang demikian itu bisa dicegah. Dan juga pendidikan demokrasi kita itu sudah mulai meningkat, yang dimana ya lebih mengedepankan toleransinya. Kemudian bagian C itu adalah hubungan antar penduduk asli dengan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Ya mungkin ini yang lebih ambil contoh misalnya saja di Papua sana itu terjadi konflik yang dimana penduduk asli dengan pendatang tentunya. Akan tetapi hal yang demikian tentunya ya pasti ada pemicunya lah. Mungkin saja ada kepentingan politik di situ yang masuk di situ sehingga penduduk asli itu marah, sehingga dia sehingga dia mengusir pendatang yang ada. Nah, hal yang demikian tentunya ya itu bisa menjadi konflik. Apalagi di Indonesia kita bisa katakan bahwa ya suku di Indonesia itu banyak sekali. Maka ya hal yang demikian tentunya ya itu bisa saja terjadi. Nah, oke. Selanjutnya akibat yang ditimbulkan terjadinya konflik. Jadi akibat yang ditimbulkan karena terjadinya konflik, kalian bisa lihat gambarnya di sini, ya tentunya ada kekerasan fisik lah, berkelahi, tawuran dan lain sebagainya. Itu kalian bisa lihat contohnya di situ. Ya bukan hanya persoalan itu ya, mungkin saja ya ada korban nyawa di situ. Nah, itu ada dua, ada akibat positif dan akibat negatif. Untuk akibat positif di sini yaitu adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Karena kenapa? Ketika misalnya ada konflik antar kelompok, nah tentunya kelompok tersebut, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu pasti akan solid. Karena kenapa? Masing-masing kelompok ingin bersatu ya untuk melawan. Jadi tentunya positifnya di situ bahwa ya solidaritasnya meningkat, kan begitu. Nah tapi yang menjadi masalah ketika misalnya ya tujuannya ingin tawuran misalnya dan sebagainya. Nah itu yang menjadi positif. Tapi bisa dilihat akibat positifnya yaitu adalah ya kuatnya solidaritas, intinya di situ. Nah adapun untuk akibat negatifnya, yang pertama itu perpecahan dalam masyarakat. Tentunya perpecahan dalam masyarakat di sini ya misalnya terjadi konflik antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, pendukung politik yang satu dengan pendukung politik yang lain. Kemudian ini juga tawuran antar pelajar, antara misalnya SMP Unismu dengan SMP yang dekat di sini. Nah, hal yang demikian tentunya itu ya itu mengakibatkan terjadinya konflik. Nah, yang kedua itu adalah kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Misalnya, nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, persaudaraan akan memudar atau hilangnya akibat dari sebuah konflik. Nah, jadi misalnya kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, persaudaraan pasti akan memudar. Bisa saya juga hilang karena sebuah konflik. Ya hilangnya karena kenapa ya? Ya itu adalah adanya korban nyawa begitu. Jadi kasih sayangnya akan hilang karena kenapa ya? Adanya saling membenci, yaitu adalah ingin intinya ingin saling membalas lah. Ketika misalnya kelompok yang satu itu ada yang dilukai atau misalnya ada yang korban nyawa, tentunya kelompok yang lain ingin membalas. Nah tentunya di situ kasih sayangnya hilang, apalagi kekeluargaannya.
Nah, ini juga yang bisa menjadi masalah adalah ya ketika misalnya eh, apa mungkin anggota keluarga dalam tanda kutip ya eh, itu adalah masalah pembagian harta misalnya. Nah, itu yang bisa menggoyahkan sikap kekeluargaan. Saling menolong itu sudah mulai hilang, apalagi persaudaraan juga akan mulai hilang. Nah, itu salah satu akibat negatif dalam sebuah konflik. Kemudian kerugian harta hingga korban nyawa dan lain sebagainya. Itu yang saya sampaikan, bahwa kerugian harta mungkin saja ya itu tidak masalah karena masih bisa dicari. Bagaimana kalau korban nyawa? Ya, sudah meninggal ya tinggal dikubur mami. Jadi tentunya ya ketika misalnya ada korban nyawa ya itulah konsekuensinya, karena ya konflik itu seharusnya kita hindari. Oke, saya lihat di sini sudah mulai banyak. Ahmad Fakir, Rafika, Muhammad Tauhid, Ibnu, Isatul, Akmal, Ummu juga sudah ada. Nah, oke, kita lanjut. Ya, jadi hal yang demikian tadi merupakan materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Tentunya sebentar kita akan membuat kesimpulan tentang hal yang tersebut. Tapi sebelum itu kita bahas dulu LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Untuk pertemuan ini itu adalah kalian bisa lihat di sini untuk kegiatannya, peserta didik menuliskan faktor-faktor penyebab timbulnya masalah dari adanya keberagaman di masyarakat. Kalian perhatikan buku paketnya di bab 5 dengan submateri makna harmoni keberagaman masyarakat Indonesia di halaman 124 130 itu referensi pokok mengerjakan. Intinya selalu mengedepankan kejujuran. Dan itu ada, nah bisa kalian lihat untuk pertanyaannya, tuliskan secara umum faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dari adanya keberagaman masyarakat. Kedua, tuliskan mengapa Indonesia terdapat keberagaman. Tiga, tuliskan hubungan keberagaman dengan konflik. Untuk yang pertanyaan pertama, tuliskan umum faktor-faktor menyebabkan timbulnya masalah dari adanya keberagaman masyarakat. Jadi minimal 2 faktor yang kalian tulis. Nah, oke, saya kira itu untuk LKPD-nya. Nah, adapun untuk kesimpulan saya untuk materi ini, tentunya kalian juga memiliki kesimpulan sendiri tentang materi tersebut. Dan kalian bisa tentunya kalian baca bukunya dari halaman 124 sampai 130. Kalian bisa lihat baca bukunya di situ, kemudian kalian juga bisa ambil materi yang lain dari internet ataupun di buku yang lain. Nah, adapun itu permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia, yang pertama akibat masalah sosial, konflik bernuansa sara, primordialisme, dan etnosentrisme. Saya kira hal yang demikian ya tentunya ketika misalnya kita sudah pelajari, tentunya kita bisa menghindari sebuah konflik itu terjadi. Nah, kemudian akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah dalam masyarakat atau konflik itu ya ada 2, akibat positif dan akibat negatifnya. Akibat positifnya ya tentunya adalah solidaritasnya tinggi masing-masing kelompok tentunya. Nah, kemudian akibat negatifnya yang paling parah itu adalah adanya korban nyawa. Jadi saya berharap ya itu tidak terjadi di sekitar kalian, apalagi
di lingkungan kalian pastinya. Nah, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk minggu depan kita akan masuk di pertemuan ketiga untuk bab 5. Kita akan membahas di poin D-nya di halaman 130 sampai halaman 136. Nantinya kita akan selipkan dengan latihan soal tentunya untuk pembelajaran berikutnya. Jadi dari latihan soal itu dan untuk minggu selanjutnya kemungkinan kita ulangan harian lagi untuk bab 5. Jadi saya kira itu hari ini tetap jaga kesehatan, mengikuti instruksi pemerintah. Itu adalah 3M, tapi harusnya sih 4M. Yang pertama menjaga imun, memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Nah, dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini kita selesaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.